Rahasia Pulau Kirin, Bab 2 di Pondok Kirin lagi. Dengan segera mereka berempat menuju ke restoran stasiun, tentu saja Timmy tidak mau ketinggalan. Senang rasanya berkumpul kembali. Timmy melonjak-lonjak gembira sekali melihat kedua anak laki-laki itu. Aku suka sekali padamu, Tim, kata Dick. Aku juga bergembira bisa bertemu lagi denganmu, tapi sudah 2 kali kau menumpahkan limun jaheku. Basah pakaianku karenanya. Bagaimana dia selama ini, George? Mau menurut kata, lumayanlah, kata George sambil menimbang-nimbang. Bukankah begitu, Anne? Maksudku, cuma sekali ia mengambil tulang dari tempat penyimpanan makanan, dan bantal yang digigit-gigitnya tidak begitu rusak, dan kalau orang-orang kebiasaan meninggalkan sepatu luar mereka di sembarang tempat, kan Timmy tidak bisa dipersalahkan jika kemudian iseng bermain-main dengan sepatu itu, ya kan? Pasti tamat riwayat sepatu luar itu, kata Julian sambil nyengir. Rasanya rapormu buruk sekali ini, Timmy. Kurasa Paman Quentin takkan menghadiahkan 25 peni padamu seperti yang biasa kami terima jika angka-angka rapor bagus. Begitu mendengar ayahnya disebut-sebut, George kontan cemberut. Ternyata George belum hilang keahliannya menarik muka cemberut, kata Dick menggoda saudara sepupunya itu. Dasar George. Kita pasti takkan bisa mengenalinya jika ia tidak cemberut paling sedikit 5 atau 6 kali sehari. Dia tidak begitu lagi, kata Anne cepat-cepat membela George. Memang, saudara sepupu mereka itu tidak lagi cepat tersinggung seperti dulu jika diganggu. Tapi walau begitu, Anne juga tahu bisa saja timbul kemarahan George mengenai perbuatan ayahnya yang memakai Pulau Kirin selama liburan itu. Dan Anne tidak ingin George terlalu cepat marah sekali ini. Julian melirik saudara sepupunya. Hei, kau kan tak terlalu sakit hati karena persoalan Pulau Kirin itu, George? Katanya, kau harus ingat ayahmu sarjana yang pintar sekali, ia tergolong ilmuwan yang paling top. Menurut perasaanku orang-orang seperti dia harus diberi kebebasan kerja yang seluas-luasnya. Maksudku jika Paman Quentin karena salah satu alasan yang hanya ia sendiri yang tahu, ingin bekerja di Pulau Kirin, seharusnya kau dengan senang hati mengatakan, silakan. Iya. Mendengar pidato saudara sepupunya itu kelihatannya George sudah mau berontak saja, tapi ia sangat mengagumi Julian. Apa kata Julian biasanya dituruti. Julian paling tua di antara mereka. Anaknya jangkung dan tampan dengan tatapan mata yang tegas serta garis dagu yang menunjukkan kekerasan tekad. Sambil menggaruk-garuk kepala anjingnya, George menjawab dengan suara pelan. Baiklah, aku takkan mengamuk karenanya, Julian. Tapi aku kecewa sekali karena sudah merencanakan akan ke Pulau Kirin bersama kalian selama liburan ini. Kita semua kecewa, kata Julian lagi. Ayo cepat habiskan makannya. Kita masih harus ke stasiun di seberang London untuk naik kereta yang berangkat ke Kirin. Jika tidak cepat-cepat terlambat kita nanti. Tak lama kemudian mereka sudah duduk dalam kereta yang akan berangkat ke Kirin. Julian paling ahli kalau disuruh mengurus pemanggilan tukang angkat koper dan menyetop taksi. Ia juga berhasil mencarikan tempat duduk di pojok bagi mereka semua. Anne memandang abangnya dengan kagum. Hebat sekali cara Julian mengatur segala-galanya. Aku sudah tambah tinggi atau tidak, Julian? Tanya Anne pada abangnya itu. Mudah-mudahan akhir tahun pelajaran ini aku akan sudah setinggi George, tapi ia juga bertambah tinggi. Yah, kurasa kau sudah bertambah tinggi 1 senti dibandingkan dengan semester yang lalu, kata Julian. Kau takkan mungkin bisa menyusul kami, Anne. Kau akan tetap yang paling kecil di antara kita berempat, tapi biar kecil aku suka padamu. Bibi Fanny menjemput mereka di stasiun. Ibu George itu datang dengan kereta kuda. Anak-anak berlari-lari mendatanginya, mereka senang sekali pada Bibi Fanny. Ia baik budi dan lemah lembut sikapnya. Dan selalu berusaha agar suaminya yang pintar tapi tidak sabaran itu tidak terlalu sering memarahi anak-anak. Apa kabar Paman Quentin? Tanya Julian dengan sopan ketika mereka sudah duduk dalam kereta kuda. Baik-baik saja, jawab bibinya, dan bersemangat sekali. Belum pernah kulihat ia begitu bersemangat seperti belakangan ini. Pekerjaannya berhasil dengan baik sekali. Tahukah bibi mengenai apa percobaan paman yang sekarang? Tanya Dick. Tidak. Ia tak pernah mengatakannya padaku, kata Bibi Fanny. Ia tak pernah bercerita pada siapa-siapa kalau sedang sibuk bekerja, tentu saja kecuali pada rekan-rekannya. Tapi aku tahu pasti percobaan yang sekarang ini penting sekali artinya, dan aku juga tahu bagian terakhir percobaan itu harus dilakukan di suatu tempat yang dikelilingi perairan dalam, tapi jangan tanya apa sebabnya.
Aku terus terang saja tidak tahu. He, lihatlah, kata N sekonyong-konyong Pulau Kirin, kereta kuda yang mereka naiki melewati sebuah tikungan, dan di depan mereka terhampar pemandangan Teluk Kirin. Di ambangnya nampak pulau kecil yang ada puri kuno di tengah-tengahnya. Matahari bersinar cerah di atas laut yang biru. Pulau Kirin nampak bagus sekali saat itu. George memperhatikan pulaunya dengan saksama. Ia mencari-cari bangunan entah apa yang menurut ayahnya diperlukan olehnya untuk bekerja. Semuanya memandang ke arah yang sama mencari benda yang sama pula. Dan benda itu mereka temukan dengan cepat. Sebuah menara tinggi langsung menjulang di bagian tengah puri. Mungkin letaknya di aman bangunan kuno itu. Kelihatannya mirip mercusuar. Di sebelah atas ada ruangan berdinding kaca yang berkilat-kilat memantulkan sinar matahari. Aduh, Bu, keluh George, aku tak suka bangunan itu ada di sana karena merusak keindahan Pulau Kirin. Tapi itu kan bisa dirobohkan lagi jika ayahmu sudah selesai dengan pekerjaannya, kata ibunya. Bangunannya sama sekali tidak kokoh, karena hanya diperlukan untuk sementara waktu saja. Jadi bisa dengan gampang dirobohkan kembali. Ayah sudah berjanji akan membongkarnya kembali begitu pekerjaannya di sana selesai. Katanya kau boleh datang ke sana untuk melihatnya jika kau mau. Menarik juga. Aduh, aku ingin sekali ke sana untuk melihatnya, kata N dengan segera. Kelihatannya aneh Bibi Fanny, seorang diri sajakah Paman Quentin di Pulau Kirin? Ya, jawab bibinya. Aku tak suka bawa ia sendirian di sana. Soalnya, aku tahu pasti makannya takkan teratur. Lagi pula aku khawatir kalau ia mengalami kecelakaan sewaktu sedang melakukan percobaannya. Kalau ia sendiri di sana bagaimana aku bisa mengetahui jika terjadi apa-apa dengan dirinya? Tapi bibi kan bisa meminta agar paman memberi isyarat kemari setiap pagi dan malam, kata Julian yang selalu berakal sehat. Untuk itu ia bisa memakai menaranya. Pada waktu pagi ia bisa memberi isyarat dengan cermin. Sedang malam-malam memakai lampu, kan gampang. Memang, aku juga telah menyarankan hal yang serupa padanya, kata bibinya. Aku sudah mengatakan besok aku akan ikut kalian ke sana. Bagaimana jika kau yang mengatur soal itu dengan pamanmu Julian? Nampaknya ia sekarang mau mendengarkan kata-katamu. Astaga, seru George kaget. Maksud ibu, ayah mengundang kami untuk memasuki tempat kerjanya yang dirahasiakan dan juga melihat menaranya yang aneh. Tapi aku tak mau pergi ke sana. Pulau itu kan kepunyaanku. Aku tak suka melihat orang lain memakainya. Jangan mulai lagi George, kata N sambil menghembuskan napas panjang. Selalu ribut saja dengan pulaumu. Masa pada ayahmu sendiri tidak mau meminjamkan? Wah, bibi harus melihat bagaimana George mencak-mencak ketika menerima surat bibi. Tampangnya begitu galak sampai aku ketakutan melihatnya. Semua tertawa mendengar kata-kata N itu. Tidak, sebetulnya bukan semua karena George dan Bibi Fanny tidak ikut tertawa. Bibi kelihatan agak prihatin. George selalu sulit anaknya. Selalu ada saja yang dipertengkarkannya dengan ayahnya. Wataknya memang mirip ayahnya. Pencemberut cepat marah. Dan galak. Kenapa George tidak sesabar dan tenang seperti ketiga saudara sepupunya? Demikian pikiran Bibi Fanny saat itu. George melihat wajah ibunya yang nampak prihatin. Ia merasa malu lalu meletakkan tangannya ke lutut ibunya. Sudahlah Bu, jangan cemas. Aku takkan ribut-ribut. Aku berjanji akan mengekang perasaanku. Aku tahu pekerjaan ayah penting artinya. Aku akan ikut besok ke pulau. Julian menepuk punggung George. Nah begitu dong George, katanya memuji. Ternyata saudara sepupu kita ini bukan saja sudah belajar mengalah tapi juga mengalah dengan sikap yang enak. Kalau kau begitu, kelihatan lebih mirip anak laki-laki, George. George berseri-seri mukanya. Ia merasa senang karena dikatakan oleh Julian seperti laki-laki. Ia tidak ingin judes dan jahil seperti banyak anak perempuan. Tapi Anne tersinggung mendengar perkataan abangnya. Bukan anak laki-laki saja yang bisa mengalah secara layak, katanya. Banyak juga anak perempuan yang begitu. Kuharap bahwa aku sendiri juga bersifat begitu. Astaga, ini ada lagi seorang anak yang galak, kata Bibi Fanny sambil tersenyum. Sudahlah jangan bertengkar lagi, kita sudah sampai di Pondok Kirin. Keempat remaja itu berlompatan dan kereta lalu lari bergegas-gegas masuk melewati pintu pagar. Dengan sendirinya Timmy tidak mau kalah. Semua gembira karena kembali di Pondok Kirin. Mereka berebutan masuk ke rumah. Joanna, koki keluarga Quentin yang sudah tua datang menyongsong. Ia sebetulnya sudah pensiun,
tapi kembali untuk membantu selama masa liburan. Dipandangnya keempat remaja itu satu persatu dengan wajah berseri-seri. Aduh, kalian semakin besar saja sekarang. Kau jangkung, Julian, bahkan sudah lebih tinggi dan aku. Dan Anne yang dulu kecil pun sekarang sudah besar. Anne girang mendengarnya. Julian kembali ke pintu depan menolong bibinya mengeluarkan tas-tas kecil yang ada dalam kereta kuda. Koper-koper besar akan disusul kemudian. Bersama Dick dibawanya barang-barang mereka ke tingkat atas. Anne ikut naik karena sudah kepingin sekali melihat kamar tidur tempatnya menginap dulu. Aduh, senang sekali rasanya berada lagi di Pondok Kirin. Anne memandang lewat jendela keluar ke arah padang belantara yang terletak di belakang rumah. Kamar itu ada dua jendelanya. Yang satu menghadap ke padang sedang yang satu lagi membuka ke arah laut. Semuanya kelihatan indah. Sambil bernyanyi-nyanyi kecil, Anne mulai mengeluarkan isi tasnya. Hai Dick, katanya pada abangnya yang saat itu masuk sambil membawa tas kepunyaan George. Aku sesungguhnya senang sekali karena Paman Quentin pergi ke Pulau Kirin, biarpun kita lantas tidak bisa sering-sering ke sana. Di rumah ini aku merasa jauh lebih bebas jika Paman tidak ada. Orangnya memang pintar sekali dan juga bisa sangat baik, tapi aku toh selalu merasa agak ngeri terhadapnya. Dick tertawa, aku tidak takut padanya. Tapi dia memang agak mengurangi keasyikan di sini, ketika kita dulu berlibur kemari. Aneh rasanya membayangkan dia seorang diri di Pulau Kirin. Bibi Fanny memanggil dari bawah. Anak-anak teh sudah dihidangkan ayolah, rotinya masih hangat. Ya, Bibi Fanny, seru Dick menjawab, cepat sedikit Anne. Sudah lapar sekali perutku, Julian. Kau tidak mendengar Bibi Fanny memanggil. George naik ke atas menjemput Anne. Ia senang sekali karena berada di rumah kembali sedang Timmy berkeliaran sambil mencium-cium di segala sudut rumah. Dia selalu berbuat begitu, kata George, seakan-akan menyangka mungkin saja ada kursi atau meja yang baunya agak lain dari biasanya. Ayolah. Tim, hidangan teh sudah menunggu. Bu, ayah kan sedang tidak ada di rumah. Bolehkah Tim duduk di lantai di sebelahku? Dia sekarang benar-benar sudah tahu aturan. Baiklah, jawab ibunya. Dan mereka mulai makan. Bukan main hidangan makanan sore itu. Banyak sekali biar orang 20 yang memakannya pasti masih akan kenyang. Joanna memang baik hati. Pasti seharian ia sibuk di dapur. Tapi pokoknya ketika 5 sekawan kita selesai makan, tinggal sedikit saja yang masih tersisa.